Belum lama ini saya mendapatkan sebuah pesan singkat atau SMS dalam telepon seluler yang berisi ajakan untuk menjawab pertanyaan. Dalam SMS itu disebutkan bahwa jika saya mampu menjawab pertanyaan itu, maka saya akan mendapatkan sebuah nomor undian dengan hadiah haji bersama ustadz terkenal. Makin banyak mengirimkan SMS, maka kesempatan menang juga lebih besar. Biaya untuk satu SMS itu lebih mahal dari SMS biasanya. Pertanyaannya, bolehkah saya mengikuti SMS ini agar bisa berangkat haji seperti yang saya idam-idamkan sejak lama? Dari Yahya, Jakarta. Pertanyaan ini mengingatkan pada kejadian tahun 80-an. Pada saat itu dengan mengusung tema sosial, yaitu kupon sumbangan dana sosial berhadiah atau SDSB, bertebaran di mana-mana. Orang yang membeli kupon itu mendapatkan nomor undian dengan iming-iming mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat besar ketika itu. Dan tidak berapa lama kemudian, kupon tersebut tidak lagi diedarkan karena telah dinyatakan haram, karena itu sama saja dengan judi. Saat ini, perusahaan telekomunikasi seluler memang sedang gencar-gencarnya melakukan promosi untuk menarik pelanggan baru atau membuat pelanggan lama tetap loyal. Salah satunya ya dengan membuat kuis-kuis berhadiah besar seperti itu, termasuk haji. Ibarat kata iseng-iseng berhadiah. Sepertinya Abi berpendapat bahwa kuis SMS berhadiah apapun juga sama dengan SDSB itu. SMS berhadiah dapat dianalogikan dengan judi. Mengapa demikian? Nah, untuk memahaminya perlu kita perjelas kriteria judi. Yaitu yang pertama, suatu permainan dapat dianggap judi jika di dalamnya terdapat unsur taruhan. Yang kedua, setiap orang yang ikut serta dalam permainan ini memiliki kemungkinan untuk menang dan juga kalah. Dan yang ketiga, orang yang menang akan memperoleh keuntungan yang sangat besar, sedangkan yang kalah akan mengalami kerugian. Jika tiga kriteria tadi ada dalam satu permainan, maka permainan tersebut termasuk dalam kategori judi. Dan keharaman judi telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dalam kuis SMS berhadiah ini, semua kriteria yang telah dipaparkan tadi terpenuhi. Dapat dikatakan demikian karena pertama, biaya SMS yang mesti dikeluarkan si pengirim dapat dianalogikan dengan taruhan. Apalagi biaya yang dikenakan nominalnya lebih besar dari SMS biasa. Sesuatu disebut sebagai taruhan jika orang yang ikut serta dalam permainan ini tidak mendapatkan apapun, baik berupa benda ataupun manfaat atau jasa sebagai pengganti dari harta yang dikeluarkan. Pengirim kuis SMS dengan biaya misalnya sebesar 2.000 per SMS hanya mendapatkan nomor yang akan diundi tanpa ada pengganti apa yang dapat dimanfaatkan olehnya. Ini termasuk dalam kategori taruhan. Lain halnya dengan orang yang mengeluarkan 5.000 untuk membeli sabun mandi dan ternyata pada kemasannya tertera nomor undian, atau misalnya
seseorang yang mengeluarkan uang sebesar 25.000 untuk memangkas rambut, maka ia memperoleh nomor undian dan berkesempatan untuk mendapatkan sejumlah hadiah menarik. Ini bukan merupakan taruhan, sebab telah ada pengganti dari harta yang dikeluarkan, baik berupa benda ataupun jasa. Dan jika beberapa waktu kemudian dia mendapatkan undian, maka tidak ada persoalan, tidak ada masalah untuk mengambil hadiahnya. Kedua, setiap peserta kuis SMS berhadiah ini memiliki kemungkinan menang atau kalah. Tidak setiap orang yang mengirim SMS itu mendapatkan hadiah langsung. Tentunya pada setiap permainan ini menjadi hal yang pasti terjadi. Ketiga, pengirim SMS yang nomor undiannya keluar sebagai pemenang akan mendapatkan hadiah sebagaimana yang telah dijanjikan. Sedangkan pengirim yang nomor undiannya tidak keluar, ia akan mengalami kerugian akibat biaya pulsa yang telah dikeluarkan. Tak jarang orang yang berambisi memperoleh hadiah menggiurkan dari kuis seperti ini mengirimkan puluhan bahkan ratusan SMS demi mengejar ambisinya itu. Tentu saja jika kalah, nilai pulsa yang dikeluarkan sangat banyak. Seandainya saja uang itu tidak dibelikan pulsa untuk digunakan mengirim SMS, maka pasti ada manfaat lain yang bisa didapatnya. Inilah yang disebut dengan kerugian. Perlu ditekankan di sini bahwa yang menjadi persoalan bukan terletak pada undiannya, akan tetapi pada terpenuhinya kriteria judi yang ada dalam kuis SMS itu sendiri. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengundi ketika hendak bepergian. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza arada safarat aqra'a baina nisaihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak melakukan suatu perjalanan, beliau mengundi di antara istri-istrinya. Siapa saja di antara istrinya itu yang anak panah atau undiannya keluar, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan pergi bersamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Karena berjudi adalah suatu perbuatan haram, maka tentu saja hadiah yang diperoleh dari judi juga haram, meskipun hadiahnya itu ibadah haji. Tidak akan menghilangkan keharaman berjudi yang terdapat dalam kuis SMS itu. Ini sama saja dengan membungkus kotoran dengan kertas roti. Tetap saja kotoran itu tidak akan berubah menjadi kue. Tetap saja ia berbau najis dan haram untuk dimakan. Apabila memaksakan diri ingin tetap mengikuti kuis SMS itu karena beribadah haji adalah cita-cita yang semenjak dulu diidam-idamkan, maka ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima perbuatan baik dan ibadah seseorang jika harta yang menjadi bekalnya berasal dari perbuatan haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yaqbalullahu azza wa jalla shadaqatan min gulul wala sholata bighairi tuhur." Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sedekah yang berasal dari perbuatan khianat atau haram, juga tidak menerima sholat tanpa bersuci. Hadis riwayat Abu Daud. Meskipun pada hadis tadi yang disebutkan hanya sedekah, namun dapat dianalogikan kepada semua perbuatan baik dan ibadah terkait dengan harta yang digunakan sebagai bekalnya. Ini artinya ibadah haji yang berasal dari hadiah kuis SMS yang notabene adalah judi tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan lebih buruknya lagi, ibadah haji itu malah menjadi bumerang. Setelah mengetahui bahwa kuis SMS itu haram, boleh jadi motivasi berhaji itu bukan semata-mata karena Allah, namun karena ada faktor lain. Sebab seseorang yang beribadah hanya semata-mata mencari ridho Allah akan menempuh cara yang juga diridhoi oleh Allah. Jangan-jangan
bukan pahala yang didapat, malah dosa yang melekat. Nauzubillah. Jika keinginan memang kuat untuk beribadah ke tanah suci dengan niat semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah, maka pasti ada jalannya nanti. Bukan melalui kuis SMS atau perbuatan lain yang telah jelas keharumannya, tapi insya Allah melalui rezeki yang tidak diduga-duga datangnya. Ini sudah menjadi janji Allah bagi setiap hambanya yang bertakwa. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dari yang tidak terduga. Surat At-Talaq ayat 2. Semoga jawaban ini dapat difahami, dan semoga yang menyaksikan video ini suatu saat ditakdirkan oleh Allah untuk dapat pergi beribadah haji dan umroh dengan cara yang halal. Adapun nama Ustaz Kondang yang dipasang dalam SMS itu, maka hal itu tidak menunjukkan bahwa SMS seperti itu menjadi halal, karena boleh jadi ia tidak menyadari hukum SMS seperti itu. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Ikuti perkembangan semua pertanyaan seputar ibadah dan persoalan keagamaan Islam lainnya. Jika sahabat ada pertanyaan, silahkan DM ke IG Abiwan Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.